Ya, Pancasila bagi kita mestinya sudah tidak dalam posisi untuk diurai-urai, tidak dalam posisi untuk dibahas kembali tentang bagaimana posisinya bagi bangsa kita. Jadi menurut saya Pancasila ini sudah selesai, bahwa dia adalah konsensus bersama, kesepakatan bersama, kalimatun sawa, ya, bagi bangsa Indonesia dengan berbagai suku, bahasa, dengan ribuan pulau. Pancasila kita sudah sepakati sebagai pemersatu, maka tugas kita sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan nilai-nilai Pancasila justru memperkuat agar nilai-nilai agama bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi hari ini tugas kita adalah bersama-sama mencari sinergi sumber daya alam, sumber daya manusia yang kita punya, harus kita sinergikan, harus kita kolaborasikan menjadi sebuah kekuatan besar agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat, berwibawa, dan mampu melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya dengan adil dan beradab. Sebelum kita merdeka, pada 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang yang ada di Indonesia, karena kedudukan Jepang waktu itu sedang dalam kondisi terdesak, entah apapun niatnya, kemudian berbicara dengan tokoh-tokoh nasional waktu itu, dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, dengan yang lain, untuk kemudian membentuk sebuah badan penyelidik, ya, usaha persiapan kemerdekaan. Jadi ini adalah usulan dari pemerintahan Jepang, akan tapi ini menjadi sebuah anugerah besar untuk bangsa kita, karena itulah kesempatan di mana para perumus bangsa kita, perumus dasar negara kita itu kemudian punya kesempatan berdiskusi, ya, tentang bagaimana Indonesia ke depan. Sehingga di dalam sidang tersebut, pada saat pertama tanggal 1 Maret 45 itu, kepala pemerintahan militer Jepang, ya, yang bernama Saiko Shikikan, bertanya kepada audien di BPUPK, filsafat apa yang nanti akan menjadi dasar negara Indonesia. Oleh karena itu kemudian para anggota BPUPK bergantian berpidato, mengusulkan berbagai pandangan tentang apa yang akan kelak menjadi dasar bagi negara Indonesia ketika nanti dimerdekakan. Maka kemudian pada tanggal 29 Mei di sidang BPUPK itu Muhammad Yamin mengusulkan, ya, di dalam kesempatan pertama itu dalam pidatonya menyampaikan 5 sila yang menjadi asas bagi dasar negara Indonesia ke depan. Beliau menyampaikan sila pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Ya. Kemudian Ketua Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 29 Mei itu juga menyampaikan usulan, gagasan, menawarkan Islam sebagai dasar negara Indonesia ke depan. Setelah itu kemudian pidato Muhammad Yamin yang juga mengusulkan 5 asas, akan tapi dengan sila yang berbeda dengan yang disampaikan Usupomo tadi itu. Beliau menyampaikan gagasan, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kedua kebangsaan
persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 asas ini saya kira kata-katanya itu hampir persis dengan apa yang kita baca Pancasila hari ini. Kemudian pada tanggal 1 Juni Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya. Beliau menyampaikan 5 sila yang kemudian beliau sebut sebagai Pancasila. Sehingga kenapa hari ini tanggal 1 Juni itu kemudian disebut sebagai hari lahir Pancasila. Akan tapi sila yang beliau sampaikan itu adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. 5 sila ini yang kemudian sempat di dalam pidatonya beliau menyampaikan untuk kemudian jika kemudian 5 itu dirasa terlalu luas, beliau menggagas Trisila dan kemudian Ekasila. Akan tapi yang kemudian perlu dipahami bahwa pada tanggal 22 Juni juga kemudian BPUPK membentuk sebuah panitia 9, ya, terdiri atas 9 orang. Ada Soekarno di situ, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian A.A. Maramis, ya, Abdul Qadir Muzakir, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan ada juga Agus Salim serta Abi Kusno. Ya. Panitia 9 itu kemudian mengusulkan sebuah dokumen, ya, yang kemudian kita kenal dengan Piagam Jakarta, yang ini kelak dimaksudkan sebagai pembukaan preambul dari Undang-Undang Dasar 1945. Sila yang menjadi rumusan di dalam preambul itu adalah yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kemudian ditetapkan oleh Panitia 9 dan kemudian disetujui oleh forum. Kemudian kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi merdeka dengan diproklamirkannya kemerdekaan pada tanggal itu. Akan tapi kemudian pada tanggal 17 Agustus sore ada kabar bahwa Muhammad Hatta mendapatkan informasi, ya, beliau bertemu dengan seorang ofisir Jepang yang menyampaikan bahwa tokoh-tokoh di Indonesia Timur itu menyatakan keberatan, ya, dengan bunyi pasal 1 atau sila ke-1 itu, dan berharap untuk kemudian direvisi, ya, karena menyiratkan sebuah nuansa keberpihakan kepada Islam menurut mereka gitu. Sedangkan di Indonesia Timur sebagian yang menyampaikan ini tentu dari kolong non Muslim, ya. Nah, ini kemudian didiskusikan oleh Muhammad Hatta kepada tokoh-tokoh umat Islam waktu itu, dan kemudian tentu menjadi diskusi di antara umat Islam dengan Muhammad Hatta, dengan Bung Karno dan sebagainya, sehingga diputuskan untuk kemudian pada tanggal 18 Agustus esok harinya bunyi dari sila ke-1 itu kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebagai bagian dari sebuah pengorbanan, ya, dari para ulama kita yang hari itu sejak awal mengawal bagaimana Indonesia bisa merdeka agar supaya Indonesia tetap utuh sampai hari ini.
Jadi sekali lagi Pancasila ini adalah sebuah hasil kompromi yang sangat luar biasa, di mana tokoh-tokoh bangsa kita pada masa kemerdekaan itu terbagi ke dalam dua gagasan besar. Bagaimana, apakah negara Indonesia itu berdasarkan kebangsaan atau berdasarkan agama. Nah, dua gagasan besar ini tidak selesai pembahasannya itu sampai kemudian setelah kita merdeka, kita tidak tenang karena ada agresi militer 1, ada agresi militer 2, kemudian terjadi perjanjian-perjanjian dengan Belanda, bahkan sebagiannya itu menyebabkan Republik Indonesia itu kemudian dipaksa untuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Ya. Bahkan yang diakui waktu awal itu adalah hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian perjanjian berikutnya terbentuk lagi Republik Indonesia Serikat dengan 16 negara bagian. Ya. Dan Republik Indonesia itu hanya salah satu di antara negara bagian di 16 itu. Ya. Jadi pembahasan tentang Indonesia Merdeka itu tidak selesai dengan 17 Agustus itu. Para tokoh kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh nasionalis kita, semuanya berjuang untuk tetap bisa mempertahankan kemerdekaan itu, dan pembahasan itu tidak selesai, bahkan sampai kemudian keluar dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 59 yang menyatakan bahwa kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi persejarah panjang ini menunjukkan bahwa bangsa ini tidak lepas dari sikap-sikap yang menunjukkan mereka itu punya nilai-nilai patriotis, ya, punya nilai-nilai rela berkorban. Ya. Kepentingan mereka mungkin berbeda-beda, gagasan mereka mungkin berbeda-beda, akan tapi kemudian disatukan sebuah cita-cita untuk mendirikan sebuah negara yang akhirnya hari ini kita nikmati sebagai sebuah, sekali lagi, nikmat yang besar, negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu yang menjadi pembahasan dari BPUPK itu adalah terkait tentang lambang negara. Ya. Jadi tanggal 13 Juli tahun 45 di dalam rapat besar panitia perancang UUD BPUPK, salah satu anggota BPUPK yang bernama Parada Harahap mengusulkan perlunya sebuah lambang negara. Maka kemudian BPUPK membentuk sebuah panitia kecil yang disebut dengan Panitia Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dengan sekretaris Muhammad Yamin. Akan tapi setelah kita merdeka, kita tahu ada proses di sana agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2 yang menyebabkan upaya ini kemudian berhenti. Ya. Lalu dilanjutkan saat penyerahan kedaulatan dan terbentuk Kabinet Indonesia Serikat, ya, upaya untuk membentuk atau menciptakan lambang negara itu dilanjutkan. Saat itu kemudian oleh Kabinet RIS ditunjuk Sultan Hamid II untuk menuntaskan pembahasan terkait perancangan lambang negara Indonesia. Lalu kemudian Sultan Hamid II tahu bahwa sebelum beliau mendapat mandat itu ada masa dulu Ki Hajar Dewantoro pernah mendapatkan amanat untuk itu bersama Muhammad Yamin, maka beliau kemudian menghubungi Muhammad Yamin, lalu kemudian kepada Ki Hajar Dewantoro. Hasil-hasil pembahasan itu termasuk gambar Garuda yang dibuat oleh salah seorang murid dari Ki Hajar Dewantoro yang bernama Basuki Rekso Bowo, dibawa ke Jakarta oleh Sultan Hamid II. Lalu kemudian Sultan Hamid II membentuk sebuah panitia kecil lagi dengan ketua Muhammad Yamin, dengan anggota Ki Hajar Dewantoro, Pelau Pesi, Muhammad Nasir, dan Profesor Purbacaraka. Menjelang akhir tugasnya,
panitia menyerahkan dua rancangan utama lambang negara itu. Yang pertama hasil karya dari Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini adalah Sultan Pontianak, dan satu lagi dari Muhammad Yamin. Akan tetapi kemudian rancangan Muhammad Yamin itu ditolak karena ada gambar sinar matahari di situ yang sengaja atau tidak itu menunjukkan pengaruh dari pemerintahan Jepang. Lalu kemudian lahirlah sebuah lambang negara Indonesia yang bernama Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang, walaupun sebetulnya bentuknya mengalami beberapa perubahan karena waktu itu ada tulisan Republik Indonesia Serikat, ada yang tulisannya Republik Indonesia Serikat dengan tulisan Latin dan di bawah dengan tulisan Arab, dan seterusnya sampai kemudian menjadi seperti apa yang kita lihat sekarang. Nah, yang menarik adalah bahwa lambang Pancasila yang ada di dada Garuda itu adalah sumbangan pemikiran atau ide dari para pencetus dari logo Garuda Pancasila itu. Bintang itu ide dari Muhammad Nasir. Kemudian rantai itu ide dari Sultan Hamid II, termasuk kemudian perisai dan garis khatulistiwa di situ, itu adalah sumbangan ide dari Sultan Hamid II. Pohon yang kita kenal sebagai pohon beringin itu adalah ide dari Purbacaraka, Profesor Purbacaraka. Kemudian kepala banteng itu sumbangan dari ide Muhammad Yamin. Dan yang terakhir padi kapas itu adalah sumbangan ide dari Ki Hajar Dewantoro. Artinya kita melihat dan kita harus memastikan bahwa pandangan kita Pancasila, Garuda Pancasila adalah bagian dari sumbangan ide dari berbagai pihak. Pancasila tidak boleh dijadikan sebagai sebuah klaim sepihak bahwa dia dilahirkan oleh satu orang, dua orang, atau satu kelompok, dua kelompok, dan seterusnya. Ini adalah milik kita bersama, sumbangan dari para pendiri bangsa kita, dan menjadi milik bangsa Indonesia seluruhnya. Selama rezim Orde Baru berkuasa, ada sebuah upaya untuk menjadikan Pancasila itu sebagai satu-satunya asas ya, bagi seluruh ormas, organisasi politik, yang kemudian bahkan penafsirannya itu dengan tafsiran tunggal, ya tafsiran penguasa. Itulah yang kemudian menyebabkan apa yang menjadi ide gagasan masyarakat yang berbeda-beda. Sekali lagi, Indonesia ini kaya dengan ragam agama, ragam suku, ragam budaya, yang apabila kemudian ada satu tafsir tunggal yang dipaksakan, tentu akan menjadi masalah. Oleh karena itu, Pancasila harus diterima oleh setiap anak bangsa, termasuk PKS di dalamnya, sebagai bagian dari sebuah kesepakatan, ya, common platform, kesepakatan bersama, dan bukan untuk kemudian dicari pembenaran sebagai salah satu tafsir yang harus dipahami oleh orang lain. Kalau misalnya umat Islam memaksakan tafsirannya tentang Pancasila, tentu kemudian ada agama-agama yang lain yang kemudian merasa itu tidak sesuai dengan aspirasinya. Demikian juga kalau misalnya ada agama lain kemudian memaksakan tafsirnya tentang Pancasila itu dipaksakan untuk diterima oleh umat Islam dan seterusnya. Tentu akan terjadi tidak ada titik temu di situ. Maka Pancasila harus dipandang ketika seorang Muslim melihat Pancasila, maka dia mengatakan, oh ya, ketuhanan yang Maha Esa itu sama sesuai dengan aspirasinya umat Islam. Kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah sama sekali tidak bertentangan dengan aspirasi umat Islam. Orang Kristiani juga harus melihat bahwa Pancasila itu juga sesuai dengan aspirasi mereka, orang Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Maka kita semua melihat, orang Jawa, orang Sumatera, orang Batak, dan seterusnya, semua melihat Pancasila ini sebagai sebuah
ideologi terbuka yang ideologi ini menjadi milik kita bersama. Tidak boleh ada satu tafsir tunggal, ya, tidak boleh ada satu pihak pun yang memaksakan untuk tafsir tunggal untuk dipaksakan kepada semuanya. Kalau ini terjadi, pasti akan terjadi ribut juga. Oleh karena itu, bagi kita, Pancasila jangan lagi dipandang sebagai sebuah nilai yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai agama, tapi Pancasila ini sebagai nilai-nilai yang menyatu bahkan mendukung pelaksanaan nilai-nilai agama. Oleh karena itu Pancasila menjamin bagaimana pelaksanaan pasal 29 di dalam Undang-Undang Dasar, bahwa negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada warga negara, setiap warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinannya itu sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Ini tentu sebuah nilai, sekali lagi, yang sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, PKS sejak awal berdirinya menggunakan asas Islam. Sebagian pihak mengatakan bahwa PKS kemudian menolak asas Pancasila. Sama sekali tidak. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, ya, bahwa di ayat pertama di bab keempat, asas partai politik itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di ayat yang kedua itu partai politik boleh, ya, dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, kalau kemudian PKS menggunakan asas Islam, karena kita juga meyakini bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak bertentangan dengan Islam yang kita jadikan sebagai asas partai kita. Apa buktinya? Setiap partai politik, ya, sebelum akta pendiriannya, sebelum anggaran dasar, anggaran rumah tangganya disahkan, tentu sudah melewati verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kemudian partai politik itu boleh atau tidak boleh berdiri di Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera sampai hari ini resmi sebagai sebuah partai politik, resmi menggunakan asas Islam, dan juga resmi sebagai partai yang berhak mengikuti pemilu di setiap pemilunya. Artinya telah melewati kajian yang mendalam dari Kementerian Hukum dan HAM. Artinya apa yang menjadi cita-cita PKS, apa yang menjadi asas PKS, semuanya sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi saya berpikir mari kita kemudian tidak menjadikan perbedaan asas, perbedaan ideologi, bagaimana kita bergerak di dalam sebuah masing-masing partai. Yang lain mungkin menggunakan asas yang lain dan sebagainya, asas Pancasila dan sebagainya. Tidak ada masalah. Yang penting kita bertemu dalam sebuah common platform, bertemu dengan sebuah konsensus bersama bahwa kita tidak boleh, ya, kemudian meninggalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam praktek berbangsa dan bernegara kita.